Salam dan bahagia untuk Ibu dan Bapak Guru. Pada materi-materi sebelumnya, kita sudah mempelajari cara melaksanakan asesmen. Nah, dalam video ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah hasil asesmen yang telah kita lakukan. Kita sudah mempelajari dua jenis asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak mencampur penghitungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif, karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Sedangkan asesmen sumatif digunakan untuk memastikan ketercapaian dari suatu tujuan pembelajaran. Hasil asesmen yang akan kita olah dalam pembelajaran sampai nantinya menjadi nilai akhir adalah hasil asesmen sumatif. Mengolah hasil asesmen dapat dilakukan dengan membandingkan hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil belajar diperoleh dari data hasil asesmen sumatif, baik berupa kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran didapatkan dari indikator yang disusun oleh peserta didik sebagai standarisasi seorang peserta didik mencapai suatu tujuan pembelajaran. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ibu Wati, guru bahasa Indonesia kelas 4 fase B. Pada materi membaca puisi, Ibu Wati menetapkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Bu Wati memutuskan membuat dua indikator untuk pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu pertama, suara dan intonasi, kedua, ekspresi dan penghayatan. Sebagai asesmen sumatif, peserta didik diminta membaca puisi satu persatu ke depan. Bu Wati menyusun kriteria ketercapaian pembelajaran dengan pendekatan rubrik yang ditambah interval nilai. Ia membagi menjadi 4 kategori dengan rentang nilai seperti tabel ini. Bu Wati menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada level berkembang untuk setiap indikator. Hal ini berarti bahwa peserta didik dikatakan mencapai tujuan pembelajaran jika setiap indikator mencapai minimal level berkembang. Setelah pembelajaran berlangsung, Bu Wati melakukan penilaian membaca puisi dengan dua cara, yakni penilaian antar teman dan oleh guru, dengan hasil sebagai berikut. Dewi membaca puisi di depan kelas akan dinilai oleh teman, dan saya sebagai gurunya. Pada indikator 1, yakni suara dan intonasi, Dewi mendapat nilai 85 oleh teman, dan 80 oleh guru. Lalu saya merata-rata kedua nilai tersebut dan menentukan nilai untuk suara dan intonasi, yakni 82,5 atau kategori cakap. Sementara untuk indikator 2, yakni ekspresi dan penghayatan, Dewi memperoleh nilai 80 dari teman dan 80 dari saya, sehingga rata-rata menjadi 80 atau kategori berkembang. Dari hasil-hasil ini, maka saya mendeskripsikan hasil belajar Dewi sebagai berikut. Dewi mampu membaca puisi dengan lantang dengan dinamika yang dinamis, namun kadang belum sesuai dengan makna puisi serta menunjukkan ekspresi, namun masih monoton. Dari pengolahan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Dewi telah mencapai tujuan pembelajaran karena sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh saya. Ibu dan Bapak Guru, contoh Bu Wati tadi merupakan cara untuk mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Hasil pengolahan ini nantinya akan digunakan untuk mengolah nilai akhir pada rapor. Caranya akan dipelajari pada video selanjutnya.
Sebagai peserta didik, kita harus menyadari bahwa segala bentuk pengolahan hasil asesmen bukan untuk mengadili kemampuan peserta didik, melainkan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik agar mereka tetap merasa percaya diri atas kemampuan yang dimiliki. Selamat mencoba!